Shalom warga kerajaan, kalau ada perkataan strong man, di dalam Alkitab, what is in your mind? Banyak kita berkata, pasti Samson. Ya, Samson itu sun-like, Simpson, sun-like, seperti matahari. Bayangkan, dia itu telah ditetapkan untuk menghancurkan musuh Israel, yaitu bangsa Filistin pada saat itu. Dia berasal dari suku Dan artinya judge. Dan dia jadi hakim di Israel. Tapi saudaraku, apa badannya besar? Tidak. Kalau badannya itu seperti Adi Rai misalnya ya. Atau seperti Arnold Schwarzenegger. Orang tidak tanya dari mana kekuatannya. Dia biasa aja. Tapi ketika roh Tuhan turun atasnya, kekuatannya luar biasa. Sayang 1000 sayang. Kenapa? Orang Israel menyebutnya the weak strong man. Orang kuat yang lemah. Why? Dia memang bisa membunuh 1000 orang tentara Filistin. Cuma dengan apa? Rahang keledai. Sebetulnya saudaraku, ini ironis sekali. Simpson itu seperti keledai yang tidak bisa mengekang hawa nafsunya. Dan dia dilarang untuk menyentuh mayat. Ketika pertama kali dia mengambil madu daripada mayat singa yang dia robek seperti anak kambing. Itu awalnya saudaraku. Dan kemudian dia menikahi perempuan Filistin. Saya kira jarang dibicarakan katanya demi toleransi, tidak. Ya, pernikahan harus seiman. Itu harga mati saudara. Ya, jangan kalah dengan tetangga kita. Salah satu pengkhotbah mereka berkata, Bu, ibu, kalau cari menantu ibu, tanya Bu, Yosef atau Yusuf, David atau Daud. Itu mereka. Kenapa kita kalah saudaraku? Kita melihat kehidupan dari Simpson. Mulai dengan apa? Sedikit madu. Ya, sedikit melanggar firman Tuhan. Dan pesta Filistin itu ya minum-minuman keras. Nggak usah banyak-banyak. Sedikit aja, satu kali aja. Kita tahu satu kali akan berlanjut berkali-kali saudara. Bagaimana akhir hidupnya? Dia digunduli, artinya saudaraku itu kan salah satu syarat covenant dengan Tuhan. Dibutakan matanya dan dipanggil ke kuil Dagon. Untuk apa? Untuk melawak di depan mereka. Bisa bayangkan, Nabi disuruh stand up komedi. Karena itu saya katakan pada anak-anak rohani saya, humor boleh, joke jangan. Apalagi dirty joke, jangan saudaraku. Dari mulut kita cuma keluar berkat dan sesuatu yang baik. Simpson saudara dipilih, tetapi dalam hidupnya dia tidak melakukan apa-apa. Dia cuma memuaskan hawa nafsunya. Dia bisa membongkar pintu gerbang. Pintu gerbang zaman dulu itu kan dikelilingi oleh parit yang besar. Itu sekaligus jadi jembatan. Jadi dia ngangkat jembatan kayu saudara. Yang ada lapis besinya. Tetapi dia jatuh dengan pelacur. Makin lama makin rendah. Makin lama makin rendah. Dan di tombstone ataupun batu nisan akan tertulis begini. Bukan Simpson, hakim Israel yang menjadi berkat. Tapi di situ akan ada tulisannya. Unchanged, tidak berubah. Ya, unrestrained, tidak bisa menguasai diri. Saudara, perkataan lemah lembut itu bukan lemah gemulai ya. Lemah lembut itu power in control. Minta Tuhan anugerah supaya punya penguasaan diri. Tidak berakhir jadi pelawak seperti Simpson. God bless you all. Amin. Shalom untuk semua. Terima kasih untuk Bapak Sugiarto yang telah menyambut. Bapak Gembala, terima kasih. Kami senang, saya senang secara pribadi bisa berjumpa lewat online. Mungkin saudara belum kenal saya, nama saya Lili, ya tadi sudah diperkenalkan oleh Bapak Pendeta Sugiarto. Saya pernah melayani di kaum wanita, tapi ini yang pertama di ibadah raya. Senang bertemu dengan semuanya. Nah, hari ini saya akan sharingkan firman Tuhan, yaitu tentang my destiny. My destiny. Nah, orang bicara mengenai destiny biasanya bicara tentang takdir, nasib, atau ada yang mengatakan juga yang disebut dengan predestiny, atau
tujuan Allah yang sudah ditetapkan sebelumnya atau takdir Allah yang ditetapkan sebelumnya untuk kita. Ya, tapi hari ini kita akan melihat takdir dengan cara yang berbeda. Saya akan mulai dengan satu cerita, ya. Mungkin saya akan share screen. Ya, saya akan mulai dengan satu cerita tentang seorang yang bernama Florence Chadwick. Nah, Florence Chadwick ini adalah seorang perenang di Amerika. Ini benar-benar terjadi. Dia biasanya suka berenang dari satu biasanya melewati selat-selat, begitu dia suka. Nah, satu kali pada tahun 1952 dia memutuskan untuk melintasi Pulau Catalina. Pulau Catalina itu pulau yang kecil. Jadi kalau dilintasi semua sekitar 40 km lah ya jaraknya. Nah, Florence ini didampingi oleh 2 perahu kecil di sampingnya. Pada waktu dia berenang kalau melintasi itu sekitar sudah 15 jam, saudara. Mungkin saudara perenang-perenang saudara tahu, itu tidak mudah. Apalagi dalam situasi yang dingin di laut. Dan juga pada waktu itu kabut. Nah, ketika kabut semakin tebal, Florence ini mengatakan kepada 2 pendampingnya, dia katakan, saya quit, saya tidak kuat, saya harus berhenti. Teman yang di sampingnya katakan, tinggal sedikit Florence, ayo lanjut gitu, ayo terus. Tapi Florence katakan, no, saya tidak kuat gitu, saya tidak bisa bertahan lagi, sudah tidak kuat. Lebih baik saya keluar saja, saya selesaikan ini, nanti saya akan coba lagi di berikutnya. Dan akhirnya dia naik di perahu kecil itu dan dibantu sampai ke seberang. Saudara tahu apa yang terjadi? Sebenarnya jarak antara dia berhenti sampai di tepi pantai, bibir pantai dari Pulau Catalina, itu hanya berjarak sekitar 1 mil atau 1,6 kilometer ya. Tidak banyak, tidak jauh begitu. Tinggal sedikit lagi. Dan dia menyerah begitu. Kemudian ketika ditanya sama reporter, kan di situ dikelilingi oleh orang-orang ya, termasuk reporter-reporter yang ingin mengabadikan kerja atau situasi ini, kondisi ini. Dan kemudian si Florence menyatakan, kenapa kamu quit? Kenapa kamu berhenti gitu? Dan Florence ini katakan, saya tidak melihat bibir pantai. Yang ada saya lihat kabut yang gelap tebal. Karena saya tidak bisa melihat bibir pantai, saya merasa itu seperti melelahkan gitu. Jauh dan dia tidak bisa mencapainya. Nah, 1 tahun kemudian dia mencoba lagi, saudara. Tahun 1953 dia mencoba berenang lagi. Dan dia melintasi Pulau Catalina dan dia berhasil mencapai tujuannya. Dan kali ini dia katakan, aku melihat bibir pantai itu. Sekalipun ada kabut, tapi aku sudah melihat bibir pantai itu. Sehingga itu membuat aku punya semangat, punya kekuatan untuk menyelesaikan sampai garis akhir. Nah, saudara, saya mau katakan pada saudara, ketika tujuan hidup menjadi kabur, ya, kehidupan berjalan tanpa makna. Ketika kita menjalani hari-hari kita, tanpa tahu persis destiny yang Allah tentukan buat kita. Tanpa tahu persis di mana kita akan mencapai garis finish. Tanpa tahu persis di mana kita bisa mencapai tujuan hidup kita. Maka kita akan berjalan dengan kelelahan. Betul? Kita akan capek, saudara ya. Kita akan merasa ingin cepat-cepat quit. Saya ingin keluar saja dari pertandingan ini. Karena itu, kita harus tahu destiny kita. Kita harus tahu tujuan hidup kita. Kita harus tahu takdir kita di akhir. Nah, saudara, inilah yang sebenarnya Tuhan maksudkan di dalam hidup kita. Tadi kita sudah membahas mengenai destiny. Destiny berbicara tentang takdir, nasib, atau predestinasi. Apa yang Tuhan tentukan sebelumnya bagi hidup kita. Tapi sebenarnya kalau bagi kita orang-orang percaya, destiny ini bukan sesuatu takdir, nasib yang harus diterima begitu saja. Nanti kita akan belajar sesuatu. Destiny ini berbicara tentang tujuan Allah yang Tuhan tetapkan untuk kita. Masing-masing dari kita punya tujuan Allah dalam hidup kita. Tujuan akhirnya sama.
tujuan akhirnya, mari kita akan baca bersama-sama di dalam Roma 8 ayat 29. Kita akan membaca ayat ini bersama-sama. Yang saudara yang sudah melihatnya, saudara bisa membaca dari layar yang saya buat. Oke, mari kita baca bersama-sama. Roma 8 ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Saudara perhatikan, dari semula. Mungkin ada di antara saudara yang menjadi Kristen baru-baru saja, 1 atau 2 tahun terakhir. Kalau saya menjadi Kristen sudah cukup lama ya. Saya menjadi Kristen, saya ingat waktu saya SMP kelas 2, jadi sekitar tahun 80-an. Wah, sudah cukup lama, saudara. Tetapi berapa tahun yang kita menjadi Kristen, sebelum kita menjadi Kristen, Allah sudah memilih kita dan menentukan date kita. Allah sudah menentukan kita untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Wow, kenapa harus menjadi serupa dengan gambaran anaknya? Mengapa kita harus menjadi to be like Jesus? Kenapa kita harus menjadi serupa dengan Kristus? Ada apa ini? Ternyata di balik kata ini sebenarnya ada maksud Allah. Sebenarnya ada unsur teologi yang diseberangkan oleh Paulus di sini. Nah, saudara, kita akan lihat di sini. Pada mulanya Allah itu punya tujuan sudah dari kitab Kejadian, berarti jauh sebelum kita punya kita sudah dilahirkan ya. Jadi pada waktu manusia pertama diciptakan, di dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai 31, saya tidak membacakannya buat saudara. Kita sudah tahu cerita itu. Di situ dikatakan bahwa manusia diciptakan sempurna. Dikatakan manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Berarti dia itu diciptakan sempurna seperti Allah. Ya. Memiliki kreativitas, memiliki perasaan, memiliki pikiran. Dan harapannya adalah apa dari Allah? Allah mengharapkan kita menjadi sempurna. Atau sebenarnya kata sempurna di dalam Alkitab sama dengan kata dewasa atau mature. Kata ini sama di dalam Alkitab. Begitu rasul-rasul menyebut kata dewasa, maka itu berbicara tentang kesempurnaan. Begitu kita mengatakan sempurna, hendaklah engkau sempurna dalam seluruh perkataanmu, pikiran, dan sebagainya, itu berbicara sebenarnya tentang kedewasaan. Nah, perhatikan apa kata terakhir yang ditulis oleh Alkitab ketika Tuhan selesai menciptakan manusia. Pada waktu Tuhan menciptakan alam semesta, Tuhan berbicara, Tuhan melihat semua baik. Tapi begitu setelah manusia diciptakan, Tuhan mengatakan, sungguh amat baik. Tuhan melihat ciptaannya dan sungguh amat baik. Saudara, sekalipun harimau, singa, begitu kita melihat, kita takjub melihatnya. Atau burung cendrawasih yang indah. Atau kalau yang suka tanaman-tanaman yang indah, apa itu yang lagi booming sekarang ini, tanaman-tanaman yang begitu indah dinikmati. Tapi Tuhan tidak pernah mengatakan itu sebagai sempurna. Sampai ketika manusia yang diciptakan, dikatakannya sempurna. Wow, bersyukurlah bahwa kita diciptakan sempurna. Nah, itulah satu-satunya takdir kita. Jadi pada waktu Tuhan Yesus turun ke dalam dunia, Tuhan menebus kita, Tuhan menggantikan kita. Apa yang Tuhan maksudkan, apa yang Tuhan lakukan. Sebenarnya ketika Tuhan menjalani hidup rela untuk mati buat kita, karena Tuhan punya satu tujuan, yaitu agar kita dikembalikan kepada natur kita, natur penciptaan awal. Makanya waktu Tuhan Yesus hadir di dalam sebagai manusia, Tuhan Yesus disebut sebagai Adam terakhir. Kenapa? Karena dia benar-benar menunjukkan kepada kita satu contoh. Ini loh sebenarnya tujuannya Allah itu, yaitu waktu Tuhan pertama menciptakan Adam yang pertama itu, ya begini nih loh. Seharusnya seperti Yesus hidup ini loh. Gitu. Tapi sayang Adam gagal kan. Nah,
ketika Yesus berhasil menyelesaikan, dia taat sampai akhir, bahkan dia harus menderita. It's okay bagi Tuhan. Yang penting dia akan mencapai tujuan Allah di dalam hidupnya, yaitu menjadi seorang yang segambar dan serupa dengan Kristus, dengan Allah. Nah, setelah itu, maka dikatakan dalam ayat itu, setiap orang yang menjadi pengikut Kristus, seorang yang menjadi anak-anak Allah. Kalau saudara mengatakan diri saudara Kristen, maka saudara harus mengikuti Kristus. Itu takdir kita. 1 Yohanes 2 ayat 6 mengatakan, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib, bukan katakan dia moga-moga hidup seperti Yesus, atau dia ya seharusnya. No, tidak. Dia wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Itu satu-satunya takdir kita. Itu satu-satunya tujuan hidup kita. No choice. Tidak ada pilihan. Jangan pilih yang lain. Mungkin ada di antara saudara, aduh, ikut Tuhan itu susah. Ikut Tuhan itu sengsara. Saya mau sedikitlah Tuhan, beri pilihan. Separuh ikut Tuhan, separuh ikut hidup saya lah. Supaya saya enjoy, saya menikmati. No, tidak. Itu bukan pilihan. Tuhan bilang, Tuhan mengatakan, orang yang menjadi anak Allah, dia wajib hidup mengikuti 100% tujuan dan takdir Allah. Dan itulah yang kemudian Paulus katakan. Ketika dia hampir mati, dia katakan, aku telah mengakhiri, aku telah mencapai garis akhir, dan mahkota kehidupan tersedia bagiku. Apakah dia lebih bahagia dari kita? No. Paulus lebih sengsara dari hidup kita. Dia menceritakan, kalau saudara membaca kisahnya, sangat menyakitkan. Berkali-kali dia dikhianati oleh orang terdekatnya dia. Berkali-kali dia harus menderita. Tetapi kenapa dia kemudian dia kemudian mengatakan aku bahagia menyelesaikan garis akhir? Karena ada mahkota. Karena dia mengatakan aku sudah mencapai takdir Allah dalam hidupku, tujuan Allah, dan aku akan bahagia menyelesaikannya karena ada mahkota tersedia. Saudara, jangan pilih yang lain. Ini adalah pilihan satu-satunya dalam hidup kita. Nah, bagaimana mencapai takdir itu? Bagaimana mencapai tujuan Allah dalam hidup kita untuk menjadi serupa dan segambar dengan Allah? Pilihan itu dalam hidup kita. Saya suka kita mengambil satu gambaran dari seorang tokoh Alkitab yang bernama Yakub, saudara. Saudara baca dalam Kejadian 28 ayat 32. Ketika saya menggali tentang destiny ini, ternyata Yakub ini adalah salah satu contoh yang baik. Saudara, Yakub adalah seorang yang istilahnya orang Jawa mengatakan dijongkrokne gitu ya. Jongkrokne itu dipaksa masuk di dalam destiny, dilempar. Dia pada mulanya bukan orang yang mengerti karena dia waktu itu dia sangat muda. Ya, ketika dia hanya tahu bahwa dia harus mencari berkat dari Bapa. Tapi dia tidak tahu bahwa dia harus secepat itu. Tetapi sang mama yang tercinta, sebenarnya mama yang seperti Mama Ribka ini kurang bagus juga ya, karena dia mengajari anaknya cheat gitu ya, menipu. Tapi ternyata itu ada dalam rancangan Allah untuk membawa si Yakub ini masuk dalam tujuan Allah dan mencapai tujuan Allah. Dia didorong oleh mamanya, ayo kamu cepat, minta berkat dari bapakmu. Bapakmu sedang sakit dan kita tidak tahu berapa lama. Loh, Ma, tapi aku kan gak berkulit seperti kakakku. Bukankah yang sulung kakakku? Bukankah yang diminta bapak kakakku, Esau? No, gak usah kesuwen kamu. Sini nih, gini. Dan dia merancang, dia pakai balutan supaya tubuhnya si Esau tubuhnya Yakub yang mulus itu menjadi seperti Esau yang berbulu. Dan kemudian dia memberikan pakaiannya Esau supaya berbau seperti Esau. Sudah, kamu berlaku seolah-olah menjadi Esau. Dan Yakub pada waktu itu, apakah dia tahu tujuannya? Dia tidak terlalu mengerti, saudara. Mungkin dia juga tidak berjumpa dengan Tuhan. Dia secara pribadi, dia bukan orang, istilahnya kalau zaman sekarang, dia bukan orang Kristen yang sungguh-sungguh. Dia KTP. Dia masuk saja. Dia masuk. Dan begitu dia masuk, dia akhirnya diberkati oleh bapaknya.
timbul masalah lain. Esau marah dan dia harus melarikan diri. Dia lari ke rumah pamannya Laban, disuruh mamanya lagi. Dia adalah mama minded. Seorang yang nurut sama mamanya. Wow, dia pergilah ke Laban. Dia mengharapkan begitu sampai di jalan, sebelum sampai di Laban, Tuhan tahu bahwa Yakub harus mengerti langsung apa maksud Allah dalam kehidupannya, dan Tuhan berjumpa dengan dia lewat mimpi di Betel. Itu sama seperti kita, saudara, yang mengalami perjalanan hidup yang kita tidak tahu, kenapa saya dilahirkan di tengah keluarga yang seperti ini ya? Kenapa saya itu kulit saya putih atau kulit saya hitam? Saya ingat waktu saya masih kecil, saudara, karena saya tinggal di desa yang semua kulitnya hitam. Saya membenci kulit saya yang putih. Saya suka berjemur. Saya kalau saya sedang olahraga waktu saya SMP juga, di mana saya hanya yang kulit putih itu mungkin hanya 2-3 orang, saudara, dari berapa orang itu ya, dari 200 orang satu angkatan saya. Jadi kalau saya olahraga, saya pakai yang namanya dulu short ya, celana pendek. Saya pakai celana pendek yang lebih panjang. Teman-teman saya pendek, saya panjang. Kenapa? Saya takut kelihatan putih. Saya tidak tahu tujuan hidup saya. Kenapa Tuhan ciptakan saya putih? Nah, aneh ya, lucu ya. Orang putih pengen hitam, pengen putih. Nah, kadang-kala seperti itu yang kita alami. Yakub tidak tahu kenapa saya ikuti mama saya dan kemudian saya lari terbirit-birit. Wah, mengalami masa-masa yang sulit. Tapi Tuhan tahu bahwa Yakub harus berjumpa dan bertemu dengan Allah. Jadi dia bertemu dengan Allah di Betel. Tuhan menceritakan tentang tujuannya kepada Yakub sebagai keturunan Abraham. Tuhan mengatakan bahwa engkau yang terpilih dari antara keturunan Abraham, engkau akan meneruskan berkat Abraham, yaitu melaluimu semua bangsa akan diberkati. Engkau akan mewarisi negeri dan anak-anakmu akan menjadi berkat untuk orang lain. Wah, sejak saat itu Yakub menyadari bahwa Tuhan Allah nenek moyangnya, Allah yang hidup dan menyertai dia. Dia lari bertemu dengan Rahel, seorang yang cantik. Jatuh cinta. Begitu dia tahu bahwa Rahel adalah anak pamannya, ini Tuhan kok baik ya, menemukan saya dengan jalan hidup yang manis, ketemu seorang gadis yang cantik. Tapi ketika dia ingin mengatakan kepada pamannya, aku ingin menikahi Rahel, dia ditipu oleh pamannya. Dia harus bekerja 7 tahun untuk mendapatkan Rahel. Di akhir 7 tahun dia sudah membayangkan menikah dengan seorang gadis cantik, di mana dia jatuh cinta, falling in love berkali-kali dengan Rahel. Tetapi diberikanlah seorang yang bernama Lea. Seorang yang Alkitab katakan wajahnya tidak berseri-seri seperti Rahel. Salah ini Tuhan, engkau salah. Mengapa engkau pilihkan saya di keluarga yang seperti ini? Istri saya dulu waktu saya nikahi begitu cantik, lembut. Sekarang seperti harimau, singa yang suka mengaum setiap hari. Tuhan, salah ini, engkau memberikan saya seorang suami yang seperti ini. Dulu dia begitu manis, penuh rayuan. Setiap hari selalu ada setangkai bunga di depanku. Tetapi sekarang Tuhan, kenapa suamiku seperti satpam, berjaga setiap waktu? Belum lagi dia selalu bawa tongkat. Kalau aku tidak melakukan apa yang menjadi keinginannya, aku harus siap untuk lebam. Wow, waduh, banyak hal. Tuhan, kenapa ketika saya pertama masuk di perusahaan ini begitu manis, tapi kenapa pemimpin saya adalah seorang majikan yang kasar dan tidak adil? Banyak hal itu yang kita hadapi seperti Yakub menghadapinya. Tetapi saya ingin bacakan kepada saudara dalam Kejadian 31 ya, ketika dia berbicara dengan istrinya ya. Pada Kejadian 31 ayat 2 sampai dengan 6, saya akan membacakannya untuk saudara. Sampai 7.
lagi kelihatan kepada Yakub dari muka Laban, bahwa Laban tidak lagi seperti yang sudah-sudah kepadanya. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Yakub, pulanglah ke negeri nenek moyangmu dan kepada kaummu, dan aku akan menyertai engkau. Sesudah itu Yakub menyuruh memanggil Rahel dan Lea untuk datang ke padang, ke tempat kambing dombanya. Lalu ia berkata kepada mereka, telah kulihat dari muka ayahmu bahwa ia tidak lagi seperti yang sudah-sudah kepadaku, tetapi Allah ayahku menyertai aku. Juga kamu sendiri tahu bahwa aku telah bekerja sekuat-kuatnya pada ayahmu, tetapi ayahmu telah berlaku curang kepadamu dan telah 10 kali mengubah upahku, tetapi Allah tidak membiarkan dia berbuat jahat kepadaku. Tiba saatnya Tuhan kasihan dengan Yakub ya, rupanya ya. Tuhan katakan, sudah Yakub, berhenti sekarang, sudah cukup pembentukanmu, kamu akan kembali ke negeri yang aku janjikan kepadamu. Tapi saya ingin menggarisbawahi, saudara, di dalam ayat 6, apa yang Yakub lakukan ketika Tuhan menentukan takdirnya. Satu kata yang harus saudara ingat dan saya ingat, yaitu setia. Kata setia di dalam Alkitab bukan hanya menjadi kata yang berarti menepati janji atau dapat dipercayai, tetapi kata setia di dalam Alkitab berbicara tentang seseorang yang bertanggung jawab atas apa yang dipercayakan kepadanya. Orang yang menjalankan hidupnya dengan sungguh-sungguh sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Di dalam ayat 6, di dalam Kejadian dikatakan, engkau tahu, dia katakan kepada istrinya, aku bekerja sekuat-kuatnya pada ayahmu. Dia setia dengan apa yang ada di hadapannya. Dan saudara, dia bekerja berapa tahun? 14 tahun. 7 tahun untuk mendapat Rahel, tapi ternyata mendapat Lea. Dia bekerja 7 tahun lagi untuk mendapatkan Rahel. Akhirnya dia mendapatkan Rahel. Tapi belum selesai. Dia harus bekerja 7 tahun lagi untuk mendapatkan harta kekayaannya. Wow! Apa yang terjadi? Dia bertemu dengan seorang majikan yang pamannya sendiri yang selalu bermuka masam. Dan dikatakan 10 kali mengubah upahnya. Tetapi apa yang dilakukan oleh Yakub? Yakub setia dengan apa yang ada di hadapannya. Mungkin satu kali kita mengalami ditempatkan satu keluarga yang tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Menyeramkan dan mengenaskan. Mungkin kita ditempatkan di satu perusahaan yang pemimpinnya juga mengubah upah kita berkali-kali. Kemarin saya bertemu dengan seorang kaum muda yang dia cerita. Pada waktu masuk dia sangat dibanggakan, dipuji-puji. Dan dia katakan, orang ini ya, kaum muda saya ini ya, kaum muda ini, waduh diminta di bagian-bagian mana-mana, ditarik gak bagian ini, ditarik bagian situ. Karena dia seorang yang rajin. Tetapi terakhir-terakhir saudara, gajinya tidak naik-naik sampai lama. Bukan hanya itu. Nah, pemimpin ini dia suka memberi tambahan tips ya setiap akhir bulan kepada orang-orang yang dianggap yang dia sukai gitu. Khususnya biasanya di anggota-anggota jemaat kita ya. Karena ada beberapa jemaat yang bekerja di situ. Jadi dia mengasih tambahan 250.000 setiap bulan. Nah, ketika ini sama-sama kumpul dia ngomong, aku dapat tambahan loh dari bos ini 250 setiap bulan. Kamu dapat enggak? Kaum muda ini katakan, aku enggak dapat ya. Padahal dia bekerja itu lembur-lembur dan dia tidak dapat uang lembur. Bayangkan. Dulu di awal mula dipuji-puji, sekarang wow, semua serba limited edition. Terbatas. Tapi dia tetap setia dengan apa yang ada. Dia tidak tahu sampai sekarang dia masih tetap dapat gaji yang pas-pasan. Saudara, apapun yang ada di hadapan kita, setialah. Jalaninya, lakukanlah. Percayalah saudara, jangan pernah saudara ingin untuk melihat rumput tetangga yang lebih hijau. Lihatlah bahwa Tuhan memberikan rumput kepada saudara lebih hijau dari rumput tetangga. Percayalah itu. Walaupun pada mulanya saudara tidak tahu itu. Tunggu saja.
nanti saudara akan melihat bahwa rumput saudara lebih hijau dari rumput tetangga. Ya, puji Tuhan, amin. Nah, saya mau menceritakan ini walaupun saya tidak suka bermain golf dan tidak pernah tahu bermain golf gitu ya. Ini karena saya mendapatkan ilustrasi ini, jadi saya belajar apa itu bermain golf sedikit. Nah, ini begini saudara, di permainan golf itu ada yang namanya par 3, par 4, par 5 gitu. Nah, par itu berbicara tentang jarak dan pukulan. Jadi ketika seseorang memukul di dalam mulai titik awal sampai ke hole-nya itu adalah namanya par ya. Nah, par itu ditentukan par 3, par 4, par 5. Par 3 itu biasanya berjarak 91 sampai 244 meter. Par 4 225 sampai 434 meter. Par 4 ya. Par 5 lebih dari 435 meter, Saudara. Bahkan kadang-kala sampai 500 meter, setengah kilo. Bayangkan Saudara, kalau Saudara memukul dengan jarak yang lebih dari setengah kilo, pandangan Saudara tidak bisa mencapai. Bahkan mungkin Saudara akan berjumpa dengan pohon-pohon yang Saudara lihat hanya pohon-pohon di depan. Seperti yang di belakang saya ini. Mungkin ini seperti lapangan golf kali ya. Wah, Saudara perhatikan, ketika seseorang memukul, sebenarnya kita lebih banyak seperti orang yang ada di par 5, pemain golf yang ada di par 5. Ketika kita memulai memukul, kita tidak tahu tujuan kita. Kita tahu hole-nya tapi terlalu jauh. Apa yang dilakukan orang yang ada di par 5? Biasanya, ini katanya pemain golf ya, saya tidak pernah Saudara. Jangan tanya saya, tapi tanya pemain golf. Dia biasanya ketika dia memukul, dia akan memukul saja. Pukul saja tanpa tahu di mana nih tujuannya. Pukul saja. Nanti setelah 2-3 pukulan baru mendekati, baru bisa melihat arah tujuan, baru bisa lebih gampang mengarahkan, mengukur jarak dan mengarahkannya. Tapi begitu orang-orang di par 5 biasanya di awal dia pukul dulu. Nah, itu sama dengan kehidupan kita. Lebih banyak dari kita adalah di par 5 yang tidak tahu tujuan Allah. Pernahkah Saudara mengerti? Apakah Saudara tahu kenapa Tuhan mengizinkan saya menikah dengan A, bukan B? Kenapa Tuhan mengizinkan saya punya anak C? Kalau saya anak, kenapa Tuhan mengizinkan saya punya bapak A, bapak B, bapak C? Kenapa orang tua saya tidak seperti orang tua yang lain? Saya juga pernah seperti itu kan waktu saya kecil juga. Ketika saya mulai mencari jati diri saya mengatakan, kenapa keluarga saya adalah keluarga pedagang, bukan keluarga pegawai negeri. Kenapa? Kenapa saya harus ikut bekerja dengan ayah saya, bukan seperti teman saya yang tinggal dapat uang saku. Banyak pertanyaan, karena kita masih ada di par 5 yang belum tahu. Tetapi yang dikatakan, yang dilakukan oleh Yakub, setia dengan apa yang di hadapan kita. Pukul saja. Pukulnya itu bukan sembarangan, tetapi mengikuti seperti yang firman Allah katakan. Ikuti saja. Maka Saudara akan sampai kepada hole, pada tujuan yang kita capai. Nah, yang selanjutnya, ini yang menarik, ini lanjutannya Saudara ya. Yakub adalah seorang yang bertekun. Dia katakan tadi sudah kita ceritakan. Jadi ketika dia setia dengan apa yang ada di hadapannya, dia mengikuti aja jalannya. Begitu dia dipaksa pergi ke Laban, begitu dia harus menikah dengan seorang yang dia tidak cintai, kemudian dia mendapatkan upah yang berkali-kali, dia tetap bekerja dan tekun. Dia menjalannya dengan setia. Dia tidak ingin beralih sampai Tuhan katakan sudah saatnya beralih. Dan ini ada satu kata di dalam Alkitab yang juga Saudara harus ingat baik-baik. Tekun atau bertekun. Apa yang dimaksud dengan bertekun di dalam pencobaan? Yakobus 1 ayat 2-4 kita akan baca bersama-sama sekali lagi. Ayo kita akan baca bersama-sama Yakobus 1 ayat 2-4. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan atau hupomone dalam bahasa asli. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Jadi pada waktu kita masuk di dalam pencobaan, di dalam ujian, seharusnya kita mengatakan,
Yakobus katakan berbahagia. Petrus juga mengatakan berbahagia. Kenapa? Karena pada saat kita masuk di dalam ujian atau di dalam konflik, di dalam masalah, itu menghasilkan ketekunan atau hupomone. Saudara, kata hupomone atau variasi dari kata hupomone, pokoknya dari kata dasar hupomone ini, atau kata bertekun, bertahan, ini berbicara tentang hal yang tahan, uji yang aktif. Makanya kata ini sangat bagus. Dia bukan orang yang menerima takdir. Ya wes, aku dikongkon menjadi seperti Yesus, ya sudahlah, aku ikuti aja walaupun aku sakit. Bukan begitu. Bukan nerimo atau pasrah. Udahlah, majikanku seperti itu, sudah aku pasrah. Tidak. Tetapi ini berbicara tentang, saya tulis di situ, bukan bertapa di atas gunung atau menghilang di dalam hutan, tetapi menemukan makanan untuk bertahan hidup gitu. Jadi jangan berhenti gitu loh. Jangan hanya menyerah. Kita lakukan yang bisa kita lakukan. Kalau saudara sedang konflik dengan seseorang, apa yang saudara lakukan? Yang paling enak adalah escape, melarikan diri. Yang paling enak adalah menghindari. Itu paling nyaman, gak usah bersahabat, putus hubungan. Tapi itu bukan bertekun, bukan hupomone. Hupomone adalah aku ingin menjadi seperti Yesus. Bagaimana ketika Yesus bertekun? Bagaimana ketika Yesus hupomone? Bagaimana ketika Yesus menjalankan hidup ketika dia menghadapi masalah? Dia tidak melarikan diri, saudara. Dia menghadapi, walaupun dia harus berdebat, dia menghadapi dengan bijak. Walaupun dia harus dihadapkan disalib, dia harus menghadapi. Buktinya apa? Adalah ketika dia berjuang di Getsemani. Itu perjuangan yang dia harus hadapi. Sampai menangis-nangis berdarah-darah. Karena dia menghadapi. Dia tidak menyerah. Dia bukan pasrah. Dia mengatakan memang, jadilah seperti kehendak-Mu. Tapi perhatikan ketika dia berbicara, ketika dia bercakap-cakap dengan majelis, dia menjawab, dia masih bersaksi, dia masih memberkati orang lain. Itu bukan pasrah, tapi menjalani kehidupan dengan bertekun. Nah mulai sekarang, ketika kita ada di dalam situasi kita dan kita menghadapi masalah yang sulit, jangan pernah melarikan diri dari masalah itu. Selesaikan. Minta Tuhan untuk melakukan sesuatu. Saya sampai dengan yang ketiga, saudara, lanjutannya. Inilah yang dilakukan oleh Yakub. Ketika dia menghadapi Laban, dia bertekun. Bagi dia itu mudah, tapi ketika dia sampai di titik kritis dalam hidupnya, bagi dia kritis itu bukan menghadapi Laban, tapi menghadapi Esau, sang kakak. Dia takut setengah mati karena dia konflik dan dia waktu itu memilih untuk tidak hupomone tapi lari gitu ya. Dia tidak memilih untuk bertahan dan menghadapi kakaknya, no, dia lari. Dan apa yang terjadi? Sekarang Tuhan minta dia kembali dan dia harus menyelesaikan masalahnya. Waktu dia dirundung ketakutan yang sangat dahsyat, dia mulai memilih jalan di mana semua orang suruh berangkat dan dia terakhir. Dan di dalam Kejadian 32 ayat 28 disebutkan bahwa dia berjumpa dengan Allah kembali. Kalau dulu berjumpa dengan mimpi, kali ini dia berjumpa dengan Allah langsung lewat malaikat Tuhan. Ya, pada waktu Alkitab di PR kalau disebut malaikat Tuhan, ada yang menafsirkan bahwa itu sebenarnya adalah wujud Allah dalam bentuk malaikat. Jadi penyataan diri Allah dalam bentuk malaikat. Dia bergumul sampai dia katakan, aku tidak akan melepaskan engkau sampai engkau memberkati aku. Karena apa sebenarnya? Sebenarnya dia sedang dalam ketakutan ya. Dan di dalam Kejadian 32 ayat yang ke-28 saya akan membacakannya untuk saudara. Lalu kata orang itu, ketika dia sudah bergumul, dia kata, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Dia bergumul sampai menang, saudara.
Makanya dia disebut dengan Israel, orang yang diberkati. Sampai sekarang, berkat itu turun kepada keturunannya. Ada satu kata yang mau saya, mungkin ini saudara sudah biasa menggunakan, push. Push itu dorong gitu ya. Tapi sebenarnya push ini singkatan dari kata pray until something happen. Berdoalah sampai sesuatu terjadi dalam hidupmu. Amin. Jangan berhenti berdoa. Mungkin di antara saudara menghadapi pasangan yang menjengkelkan, yang menyakitkan. Saudara harus berjuang dan berdoa sampai ada perubahan dalam hidup saudara menjadi seperti Kristus. Dan saya percaya ketika kita berubah, pasangan kita akan diubahkan oleh Tuhan. Bukan kita. Kita tidak perlu mengubah pasangan kita. Tuhan yang ubah. Tetapi Tuhan akan beracara dengan hidup kita. Berdoalah untuk orang tuamu yang mungkin saat ini membuat kamu terluka, pahit. Karena ketika engkau berdoa buat orang tuamu, engkau juga sedang berdoa untuk dirimu. Tuhan, ubahkan aku menjadi seorang anak yang seperti Yesus. Yang mencapai tujuanku, destiniku. Dan pada akhirnya Tuhan akan mengubahkanmu dan mengubahkan orang tua. Berdoalah untuk majikanmu, berdoalah untuk orang-orang teman-temanmu yang menyakiti hatimu, berdoalah untuk musuh-musuhmu, dan dikatakan push, pray until something happens. Berdoalah sampai sesuatu terjadi. Satu kali ada seorang yang berjalan di malam hari. Dia berjalan dengan menggunakan mobil dan ternyata tiba-tiba mobilnya mati. Karena ini di tengah hutan malam, dia tidak tahu bagaimana caranya, tidak ada tukang servis ya. Dia punya bongkar sendiri, dicari, mulai menemukan apa yang salah. Ternyata bapak ini tidak menemukan bagaimana caranya supaya mobilnya bisa jalan. Dan kemudian di belakang ada sign lampu dan kemudian memberikan klakson dan mobil yang dengan lampunya ini kemudian mematikan mobilnya dan dia menemui bapak ini dan katakan, "What's wrong? Ada yang salah? Apa ada yang salah, Bapak? Apa saya bisa bantu?" Dia katakan, "Ini mobil ini loh, enggak tahu ini macet. Saya mau meneruskan perjalanan dan saya tidak tahu dia mogok di tengah jalan." Kemudian orang ini turun, dia buka mobilnya, dia mulai lihat dan saudara, dengan cepat saya mau katakan, dengan cepat mobil itu kemudian di-starter dan bisa jalan. Bapak ini mengatakan, "Waduh, puji Tuhan, praise the Lord, ada orang yang bantu saya." Dan kemudian dia mau pulang. Dia katakan salam, "Terima kasih Bapak sudah bantu saya di tengah hutan. Kenalkan nama saya John." Bapak namanya siapa? Bapak ini yang menolong dia katakan, "I am Ford. I am Henry Ford." Ternyata yang menolong dia adalah yang menciptakan mobil Ford. Yang dipakai oleh bapak yang mogok ini adalah mobil Ford. Tentu saja penciptanya dia sudah tahu apa tujuan masing-masing spare part-nya. Makanya dia bisa memperbaiki dengan cepat. Tuhan telah merancang kita untuk satu maksud yang baik. Tuhan telah menciptakan kita dengan destiny yang akan membuat kita bahagia. Percayalah kepada Khalik saudara. Percayalah kepada pencipta saudara. Dan ketika sekarang saudara menghadapi mobil saudara mogok, hidup saudara berantakan, mari kembali kepada penciptanya. Dan katakan, "Tuhan, aku tahu destiny-Mu baik buatku, tujuan-Mu baik buatku. Tapi ini melelahkan ya Tuhan. I need you. Saya perlu Engkau. Tolong Tuhan. Bereskan yang berantakan ini dalam hidupku. Apakah ada spare part saya yang salah tempatnya atau tidak berfungsi? Mari Tuhan tolong." Dan Tuhan berjanji akan menyertai kita. Amin. Saya ingin mengajak saudara tunduk kepala dan berdoa. Ini adalah kesempatan untuk kita minta Tuhan pencipta kita membereskan spare part kita yang salah. Adakah spare part yang salah tempat? Adakah yang tidak berfungsi lagi? Kiranya Tuhan menolong kita semua. Bukan hanya saudara, saya juga mengalami hal yang sama. Kita semua berjuang yang sama.
sampai kita akan sampai di garis finish yang Tuhan tetapkan dalam hidup kita. Let's pray. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan, Engkau hadir dengan roh-Mu di setiap ruangan yang saat ini mengikuti ibadah. Tuhan hadir di setiap hati yang saat ini sedang berkeluh kesah. Tuhan menolong kami di tengah-tengah situasi di mana kami menghadapi masa di mana spare part kami tidak berfungsi, ya Tuhan. Dan kami merasa bahwa kami tidak menjalankan sesuai dengan yang Tuhan mau dalam hidup kami. Tuhan, kami menghadapi situasi-situasi yang sulit di jalan kami menuju kepada destiny kami. Ternyata panggilan-Mu tidak semudah yang kami bayangkan. Ternyata melakukan firman-Mu, menjalani dengan bertekun dan setia, itu tidak mudah, ya Tuhan. Kami ingin keluar dari tempat ini. Kami ingin bercerai dengan pasangan kami. Kami ingin keluar dari pekerjaan kami. Tuhan, kami sebagai anak ingin lari dari orang tua kami. Tapi kami pada saat ini kembali kepada tujuan Allah dalam hidup kami untuk tetap setia dan bertekun kepada apa yang ada di hadapan kami. Ubahkan hati kami seperti hati-Mu, ya Tuhan. Kami ingin menjadi seperti Yesus di dalam jalan-jalan kami. Menjalaninya dengan ketaatan dan ketekunan dari hari ke hari. Kami percaya satu kali ketika kami sampai di garis akhir, Tuhan akan berkata kepada kami, diberkatilah engkau, hai hamba-Ku yang baik dan setiawan. Karena engkau telah setia dan bertekun terhadap apa yang ada di hadapanmu, terhadap situasi yang sedang engkau hadapi. Dan saat ini terimalah mahkota kemuliaan. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas firman-Mu hari ini. Tanamkan firman-Mu di dalam hati kami, dan kiranya engkau menservis, ya Tuhan, memperbaiki apa yang tidak beres dalam kehidupan kami, agar hidup kami mempermuliakan nama-Mu. Berkati semua yang sudah mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.